Tang dai pakata ya topa. Ai susu dia katokir wer nama notono. Karo na katokiro. Ini. Kamu di saragi garing dingin ini ngatur ya? Aku udah mau naik nih. Oke, selamat malam Hinang Boru Sinamo. Selamat malam, Juan Banta Karina, Horas. Horas, selamat malam. Oke, sembari kita menunggu satu lagi dari narasumber kita dan juga nanti sekaligus teman diskusi itu ada Amang Guru Tinating ya, Guru Tinating dan juga sekaligus pengacara begini ya, advokat ketua Peradi di Kalimantan ya. Bagaimana kabar Inang Boru Sinamo? Baik, kabar juah dan kabar semangat. Oke. Bagaimana dengan ini Inang? Apa namanya ya? Dengan tawaran Inang kemarin dengan ini, kalau saya itu harus ini menikah dengan Boru Sinamo, kira-kira ada nggak yang Boru Sinamo yang lagi ini? Ada banyak Boru Sinamo yang sedang mencari jodoh. Silahkan mendaftar, nanti akan ditunjukkan beberapa Boru Sinamo yang memenuhi kriteria. Dan mungkin nanti saya sama dengan sosok Silai Sabungan ya, dan dapat tanah ya di Silai Bulak ya. Itu biar, ya tutup aja. Biar dipasang AC aja, biar nyaman. Dikunci dulu itu yang di atas ya. Iya. Sebentar. Oke, nah persiapan dulu nggak apa-apa. Ya betul. Belum datang? Tadi udah datang. Mungkin ada ini lagi persiapan juga kayaknya. Iya. Friska Huta Barat. Oke, Amang Guru Tinating udah ada di tempat, udah di posisi. Ya, naik ngamangi. Halo Bang Sumatera Buah. Ini diskusinya kau, ka dokter Pang Mebiri ya, ka dokter kan nih kata ya. Kenapa diorai gimana naik? Si BTB ini marga Sitorus ini, Inang. Marga Sitorus. Amang Boru dari mana? Udah. Ini bergabung aja, Amang Boru. Oke. Saya mau cari dulu komentar, berikan tanda kalian keturunan Silai Sabungan yang hadir ke sini, ketik hadir dulu deh. Ketik hadir keturunan Silai Sabungan. Kita lebih berbicara sejarah dulu ya. Hadir, Boru Huta Barat ya. Boru Huta Barat cantik-cantik itu Inang Boru Sinamo. Kenapa? Boru Huta Barat siapa pisoran. Tapi kalau sekarang kan memang sudah cantik-cantik ya. Enggak, kalau kami di Uluan itu masih belum ada pernikahan perkawinan silang. Lebih dekat ke Tarutung, ke Barusana. Memang kalau cantik dari dulu dari Silindung itu lebih cantik memang ya. Iya, dari Silindung, Siopat Pisoran lah, lebih kebanyakan. Kemudian kalau ke
Pak ini ya perkawinan ke ini ya ras Tamilnya ya. Kalau Pak rata sih. Hmm. Rata-rata. Kalau kami di Uduan itu masih ini evolusinya belum selesai. Kalau Bu Ana ini mungkin waktu lajang masih apalah ini rebutan aku pikir ya. Iya betul itu. Namanya wanita semua cantik lah, masa ganteng. Oke, Adi ini sini banyak ini hadir keturunan Silahi Sabungan ini. Banyak hadir ini saya lihat. Ada Marga Banyak Sigala. nih katanya hadir nih Silahi Sabungan. Bagaimana Enang? Banyak hadir nih Silahi Sabungan. Banyak mereka sepertinya mau ini juga mendengarkan beberapa sudut pandang pengetahuan itu kan. Jadi jangan hanya versi dari Toba yang mereka pahami gitu. Tambunan hadir, oke. Tapi sebelum ini, Amang itu sepertinya ada mungkin 2 menit lagi bergabung. Bagaimana pandangan Inang dengan ini? Ada sesama akademisi bolehlah kasih pandangan sedikit gitu. Walaupun aku tidak langsung dari akademisinya ya. Bagaimana pandangan Inang dengan buku yang dituliskan Bonatua Silalahi dari sudut pandang akademisi nih? Ya, jadi Bonatua Silalahi kan dia menulis sebuah buku Kerajaan Batak, Kerajaan Batak 1511 geopolitik ya, Batak sebagai geopolitik. Dalam konteks yang dia ceritakan kan bahwa Batak itu adalah sebuah geopolitik, yaitu faktor primordialitas yang menjadi warisan daripada identitas itu kan tidak terlalu ditekankan. Yang ditekankan justru adalah bagaimana terbentuknya kerajaan Batak itu dari pendapat-pendapat para pengelana, pendapat para antropolog yang sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan kerajaan Batak itu sendiri, seperti itu kira-kira. Jadi kalau saya tidak setuju dengan apa yang ditulis oleh Bonatua itu, karena Bata yang ada dituliskan pada saat itu oleh Mendes Pinto misalkan itu berbeda entitas dengan Batak yang ada di Pusuk Buhit, karena Bata yang ditulis oleh Mendes Pinto itu adanya di Aceh Tamiang. Artinya bahwa kata Bata di situ tidak menunjukkan Batak hari ini yang ada di Pusuk Buhit. Begitu kira-kira pandangan saya gitu. Saya paham, artinya kalau sudut pandang itu sebagai geopolitik juga saya tidak terima ya kalau Batak itu sebagai geopolitik, karena saya tidak pernah melihat dalam catatan manapun, dalam histori manapun pengaruh daripada politik Batak itu di luar dari itu. Sementara yang kita pahami, bahkan yang dipahami oleh sebagian orang, bahwa Batak itu adalah primordialnya, bukan geopolitiknya. Makanya juga saya mau meluruskan itu supaya tidak terlalu mendalam dipahami mengenai Batak yang sebagai geopolitik, yang sementara yang dipahami oleh setiap manusia yang mengakui dirinya sebagai Batak adalah primordialnya, identitasnya gitu. Nah, saya sepakat dengan pandangan Inang itu mengenai hal itu. Nah, oke, selamat bergabung Amang LTBN Channel. Mungkin lagi apa ya, lagi Juan-juan, Oang, Ricardo Heri, Juan-juan.
Kalau ini lebih ini ya, lebih sendiri melihat bukunya itu masih bukunya Arnau Mendes Pinto 1511 masih era baru lah, masih 1511 itu masih tergolong sejarah baru hitungannya, dan bukan tergolong sejarah yang tua. Ya, pastinya seperti itu. Jadi, kalau kita cerita tentang sebuah peradaban, apalagi yang masih 1511, itu kan masih sangat muda ya. Padahal kalau kita lihat misalkan piramida Toba, itu kan usianya itu sudah 8.500 gitu loh. Jadi kenapa kita mencari akar daripada sejarah itu pada peradaban yang sangat muda itu gitu loh. Padahal sebenarnya Toba punya piramida Toba, punya juga Danau Toba yang memiliki bukti peradaban yang jauh lebih tua.